Shalom. Mari kita memuji Tuhan karena hari ini harinya Tuhan. Sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari rayakan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Nyanyi glory. Yuk semuanya memuji Tuhan ya. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari teman-teman semua, kita menyembah Tuhan dengan pujian kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama
untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mengasihi Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kami terus mengasihi Engkau. Karena Engkau mati bagi kami, Engkau sungguh baik. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya telinga kami, hati kami, Engkau urapi supaya firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Shalom teman-teman. Nah, kalian tadi sudah melihat video tentang Pentakosta. Ya, puji Tuhan semuanya sudah melihat. Kak Catur mau tanya, apa ya yang dimaksud dengan Pentakosta itu? Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta ini terjadi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan Yesus minta kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Dan Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-muridnya tetap tinggal di Yerusalem. Mereka menanti-nanti janji Tuhan untuk memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan mereka tekun di dalam berdoa.
Hari pertama mereka berdoa, hari kedua mereka berdoa, hari ketiga, keempat, kelima mereka terus bertekun dalam doa. Sampainya hari ke-10 Tuhan menggenapi janji. Maka murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, teman-teman, tadi sudah melihat video, ada 3 tanda turunnya Roh Kudus. Yang pertama, ada tiupan angin yang memenuhi rumah di mana murid-murid tadi bertekun dalam doa. Yang kedua, ada lidah-lidah api yang hingga pada murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ketika murid-murid Tuhan Yesus ini penuh dengan Roh Kudus, mereka dapat berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang dikaruniakan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, teman-teman, semua murid Tuhan Yesus menerima kuasa Roh Kudus, termasuk Petrus. Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang dulu sebelum dia menerima Roh Kudus, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ketika Tuhan Yesus diserahkan untuk disalib, Petrus mengatakan tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, Petrus menyangkal sebanyak 3 kali. Nah, teman-teman, apa yang terjadi setelah Petrus menerima Roh Kudus? Nah, ketika orang banyak itu melihat murid Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Orang-orang itu mengira murid Tuhan Yesus itu sedang mabuk. Maka Petrus menjawab dengan berani bahwa mereka ini tidak sedang mabuk. Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka untuk mereka bisa bersaksi menceritakan tentang firman Allah agar banyak orang diselamatkan dan percaya dan diselamatkan. Nah, teman-teman, banyak sekali orang-orang yang di situ, ya, setelah mendengar kesaksian dari Petrus, mereka percaya. Ya, mereka memberi diri dibaptis, ya, mereka boleh diselamatkan dengan kesaksian Petrus. Roh Kudus membuat kita, membantu kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak berani menjadi berani, seperti Petrus. Ya, Petrus dulu tidak berani, tapi sekarang setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia berani bersaksi di depan ribuan orang. Nah, dari cerita tentang Pentakosta hari ini, kita dapat diingatkan untuk kita berani bersaksi, bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Nah, mungkin kita takut, mungkin kita ragu-ragu, tapi kita mau meminta Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk menuntun kita, sehingga kita berani bersaksi kepada orang lain, kepada sesama kita, ya, yang belum mengenal apalagi, ya, sehingga mereka boleh percaya dan diselamatkan. Nah, teman-teman, kira-kira siapa ya Roh Kudus itu? Roh Kudus yang ajaib ini siapa ya? Ya, Roh Kudus yang ajaib ini adalah pribadi Allah sendiri. Ya, mari kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam setiap kehidupan kita, dan kita mau taat kepada setiap pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar.
Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu ini untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh bercerita tentang Engkau kepada orang lain. Roh Kudus tolong pimpin kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.